Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, hari ini Miss Dia, Miss Fafa, dan Miss Dinda akan mempraktekkan cara membuat makanan spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese adalah salah satu makanan khas dari Italia yang terdiri dari spaghetti yang dibaluri oleh saus bolognese. Kita akan membuat itu dan sebentar lagi kita akan jelaskan tentang bahan-bahannya. Jadi, spaghetti bolognese itu terdiri dari yang pertama adalah spaghetti. Nah, spaghetti ini bentuknya seperti mie yang kita kenal biasanya. Dia terbuat dari tepung gandum. Nah, gandum ini merupakan salah satu tumbuhan yang mirip dengan padi-padian. Dia mengandung banyak karbohidrat. Kemudian, saus bolognese ini yang kita punya ya, ini sudah instan. Dia terbuat dari tomat, kemudian juga ada dagingnya juga, tapi nanti kita dagingnya menggunakan cornet ini dari daging sapi. Nah, tomat dan rempah-rempah yang digunakan itu juga merupakan salah satu sumber daya alam berasal dari tumbuhan yang juga bisa kita manfaatkan untuk makanan. Begitu pula daging sapi. Nah, daging sapi ini dari hewan sapi. Kita bisa manfaatkan dagingnya untuk makanan, salah satu sumber energi juga bagi manusia. Bahan selanjutnya adalah bawang bombay dan bawang putih. Lalu ada keju. Keju ini juga terbuat dari susu sapi. Kemudian ada minyak goreng, ada garam, lalu ada rempah-rempah, bisa pakai oregano kalau punya di rumah, dan ada merica. Nah, setelah Miss Fafa tadi sudah menjelaskan bahan-bahannya, sekarang kita akan lanjutkan ke proses memasak. Inilah cara memasaknya. Oke kids, kita sampai pada proses untuk merebus spaghetti. Kita tuangkan terlebih dahulu air di dalam wajan atau panci yang telah disediakan. Airnya yang kita masukkan secukupnya saja ya. Kemudian kita nyalakan kompornya. Sebelum kita nyalakan kompornya, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita atur apinya di sedang ya, di perapian sedang. Oke, kita tunggu nanti hingga airnya terasa panas. Sambil menunggu air mendidih, kita akan mencincang dan menghaluskan bawang putih dan bawang merah ya. Kita ceprot terlebih dahulu bawang putihnya. Kemudian kita cincang kecil-kecil. Hati-hati jangan sampai teriris. Kenapa harus digeprek? Biar aromanya keluar saat nanti dimasak. Setelah kita haluskan, kita tiriskan di mangkok kecil. Untuk bawang bombay juga kita iris tipis-tipis. Tetap berhati-hati jika menggunakan pisau.
Kemudian kita letakkan di piring yang sudah kita sediakan. Oke, untuk persiapan toppingnya nanti kita punya keju dan kita akan parut keju dengan parutan keju ini. Oke, jangan lupa ya, kalau sedang memarut juga harus hati-hati. Karena kalau kita tidak berhati-hati, nanti tangan kita bisa kena parutannya yang sedikit tajam. Oke, ini adalah hasil parutan keju. Air sudah mendidih. Bagaimana cirinya air mendidih? Ada uapnya dan ada bubble yang keluar ya. Kemudian kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu merebus spaghetti. Kita letakkan spaghetti ini ke dalam air yang sedang mendidih. Nah, memasukkannya ini harus pelan-pelan dan hati-hati agar tidak terciprat air panas. Oke. Kemudian kita biarkan hingga spagettinya melunak ya. Jangan lupa memasukkan sedikit garam ke dalam wajan ini, kemudian sedikit minyak agar spagettinya tidak lengket satu sama lain dan agar gurih. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk karena ada bagian yang tidak terendam di dalam air agar spagettinya matang secara merata. Kita tunggu spagettinya hingga matang merata sekitar 8 hingga 10 menit. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk agar spagettinya matang secara merata. A few minutes later. Setelah kita lihat tekstur spagettinya sudah lembut, kemudian airnya juga sedikit berubah warna, berarti tandanya spagettinya sudah matang dan siap ditiriskan. Kita tiriskan terlebih dahulu pelan-pelan, jangan lupa mematikan kompornya. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang telah kita sediakan. Oke, kita pindahkan ke tempat yang telah kita sediakan. Oke, sekarang kita sampai di step selanjutnya, membuat saus bolognese. Yang pertama, siapkan wajan dan spatulanya ya. Lalu, nyalakan kompornya. Api kecil saja ya. Kita akan menumis dulu. Masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Lalu kita tunggu sampai minyak gorengnya agak panas ya. Nah, jika nanti minyak gorengnya sudah panas, yang akan kita masukkan pertama adalah bawang putih dan bawang bombay. Kita akan tumis. Masukkan ke dalam wajan. Lalu kita tumis. Cara menumis itu kita aduk sampai mereka semuanya rata, terkena minyak gitu ya. Lalu kita tumis. Kalian harus berhati-hati saat melakukan step ini karena minyaknya yang kita gunakan untuk menumis itu sangat panas. Jadi jangan sampai dia
nanti kena ke tangan kalian atau terciprat ke tangan kalian ya. Jadi kita tumis pelan-pelan saja, enggak apa-apa ya. Nah, kita balik-balik seperti ini. Ini adalah cara menumis ya. Kita tumis nanti sampai kalian sudah mencium bau harum dari bawang bombay dan bawang putih ya, sampai ada aroma sedap. Nah, itu berarti sudah mulai mau matang ya bawang bombay dan bawang putihnya. Kita aduk-aduk terus sampai nanti bawang bombaynya agak terasa lebih lembut ya dari yang sebelumnya. Ini adalah cara menumis ya. Jadi kita aduk-aduk, kita balik-balik agar semuanya rata, terkena minyak dan kena panas. Kita tumis terus bawangnya sampai nanti kita bisa mencium bau harumnya ya, dan bawang bombaynya sudah teksturnya berubah menjadi lebih lembut. Nah, kalau sudah, kita masukkan bahan yang kedua yaitu kornet. Nah, ini kornet yang sudah kalian keluarkan dari kalengnya, kita masukkan ya. Masukkan ke dalam wajan. Nah, lalu jangan lupa ini kornetnya kita hancurkan dulu ya, karena kan masih berbentuk seperti kalengnya tadi. Kita hancurkan sambil tetap kita aduk-aduk bersama dengan bawangnya. Nah, kita aduk-aduk. Kita aduk sampai rata ya. Setelah kita masukkan kornetnya, kita aduk-aduk rata ya dengan bawangnya tadi. Kita aduk, kita tumis sampai nanti kornetnya matang ya. Diaduk, dibalik-balik ya nanti. Nah, begini cara membalik-baliknya. Nah, kalian bisa lakukan dengan perlahan ya. Lalu selanjutnya kita memasukkan bahan selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan saus bolognese ya, yang tadi di kemasannya itu kita masukkan ke dalam wajan. Nah, kita masukkan semua. Kita masukkan saus bolognese-nya sampai semuanya sudah masuk ke dalam wajan ya. Nah, setelah masuk kita aduk ya, kita aduk semua. Jika sudah, kalian bisa menambahkan sedikit air agar tidak terlalu kental ya. Kita tambahkan sedikit air, lalu kita aduk sampai rata ya, sampai airnya tercampur dengan sausnya. Pelan-pelan ya mengaduknya. Nah, sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan garam sedikit saja. Sedikit saja garam. Lalu merica sedikit saja. Kalau kalian suka oregano, kalian bisa menambahkan lagi oreganonya. Kalau di rumah juga punya ya. Kalau tidak ada tidak apa-apa, karena sausnya sudah mengandung oregano. Lalu kita aduk lagi. Kita aduk sampai nanti kalau kalian lihat teksturnya, ini airnya sudah tercampur semua ya. Lalu ini sudah mendidih, ada kayak gelembung-gelembungnya itu. Nah, artinya ini sudah matang. Kalau sudah mau matang, kalian bisa mencicipi rasanya terlebih dahulu. Gunakan sendok, ambil sedikit, lalu tunggu sampai dia agak dingin dulu ya, karena ini masih panas. Kalian bisa kipes-kipes dulu pelan-pelan, lalu cicipi apakah rasanya udah sesuai atau belum ya. Ini Miss mau cicipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya sudah pas. Kalau kalian merasa kurang asin begitu ya, kalian bisa tambahkan garam. Kalian tambahkan garam lagi atau tambahkan lada lagi, terserah ya. Nah, ini sudah matang punya Miss. Nah, ini sudah, kalian kalau bisa lihat ini sudah melebek-melebek gitu ya. Nah, ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Nah, saus sudah matang, kita akan melanjutkan dengan menata di piring. Oke, sekarang adalah tahapan untuk plating ya. Jadi di sini sudah ada spaghetti yang sudah matang, lalu ada bumbu atau saus bolognese yang sudah matang juga, dan juga ada keju yang sudah diparut. Spaghetti yang sudah matang tadi kita sudah plating di piring ya, secukupnya saja yang akan kalian makan. Nanti sisanya boleh ditaruh di piring lain untuk mungkin dibagikan bersama keluarga kalian. Lalu kita ambil ya saus bolognese-nya ini, kita tuangkan di atas spaghettinya. Banyaknya sesuai selera kalian saja. Nah, kita masukkan seperti ini, kita lumuri di atasnya. Oke, cukup. Nah, setelah itu baru kita ambil keju parutnya sebagai toppingnya, kita taburkan di atasnya. Wah, kelihatan lezat sekali kan spagettinya. Nah, sesuai selera kalian ya. Kalau kalian memang suka keju, kalian bisa tambahkan lagi kejunya. Nah, sudah jadi deh spaghetti bolognese yang sudah kita buat. Tada! Oke, sudah jadi spaghetti bolognese yang kita buat. Selamat menikmati. Jangan lupa sebelum makan baca basmalah terlebih dahulu ya. Cukup sekian dari Miss Dia, Miss Fafa dan juga Miss Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye bye.